wajib iman, wajib aman, wajib imun. Berolahraga, riang gembira, mencegah kita jatuh sakit. Makan bergizi tiap hari, tidur cukup itu pasti. Dan janganlah panik, berdoa tiada henti, wajib iman, aman, imun. Pakailah maskermu, Jaga jarakmu, cuci tanganmu selalu. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Kita raih bahagia dengan iman, aman, imun. Badan sehat, bangsa kuat. Halo, selamat siang Sobat Tangguh. Senang sekali saya Anastasia Putri dapat hadir menemani Anda kembali hari ini. Semoga tetap sehat dan selalu semangat dalam beraktivitas, serta jangan lengah dan lelah untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun Anda berada. Jangan lupa pula untuk mengurangi kegiatan yang bisa berpotensi menimbulkan kerumunan. Nah, tema dialog kita pada siang hari ini adalah peringatan Hari Kanker Anak Internasional. Penanganan kanker pada anak di era pandemi yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Sobat Tangguh, anak merupakan masa depan bangsa. Setiap anak berhak untuk mendapatkan penanganan yang layak dan tepat, terutama bagi mereka yang menderita kanker. Nah, menurut Childhood Cancer International, 80% dari anak penderita kanker tinggal di negara miskin dan berkembang termasuk Indonesia, di mana tingkat kelangsungan hidup mereka hanya mencapai 20%. Di tengah wabah COVID-19, anak pasien kanker perlu sangat waspada karena lebih mudah terinfeksi virus corona dan berpotensi tinggi mengakibatkan komplikasi serius akibat COVID-19. Bagaimana kita dapat berperan dan seperti apa penanganan anak pasien kanker pada masa pandemi, telah bergabung sejumlah narasumber kita pada siang hari ini. Yang pertama saya perkenalkan Dr. Haridini Intan S. Mahdi SPAK, konsultan hematologi, onkologi, sekaligus Kepala Staf Medis Fungsional Anak, Kepala Bidang Medis Rumah Sakit Kanker Darmais. Selamat siang Dr. Intan, apa kabar? Iya, selamat siang Mbak Putri. Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat selalu ya Dok. Dan berikutnya juga saya perkenalkan telah bergabung melalui sambungan video conference ada Ibu Ira Sulistyo, Ketua Yayasan Kasih Anak Kanker Indonesia sekaligus pengelola rumah singgah untuk anak menderita kanker di 7 kota di Indonesia. Apa kabar Ibu Ira? Semoga sehat selalu ya Bu. Baik, terima kasih Ibu sudah bergabung dalam dialog kita pada siang hari ini. Nah, sebelum memulai perbincangan, sebagai informasi kondisi studio saat ini telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi, dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talkshow ini juga memperhatikan protokol kesehatan yang ditujukan untuk semua kalangan. Nah, sebelum kita mulai dialog, kita akan terlebih dahulu menggunakan hand sanitizer. Silakan Ibu Intan. Baik, terima kasih Dokter Intan. Nah, ini Dokter Intan ini juga dikenal sebagai maminya anak-anak ya ini ya. Dok, cerita sedikit dong bagaimana nih, seperti apa penanganan anak, khususnya anak menderita kanker di masa pandemi ini? Pertama sih anak-anak atau pasien kanker sih tetap harus kontrol ya sesuai jadwal. Tapi mungkin kalau misalnya belum masuk rumah sakit itu memang harus dilalui screening dulu sebelum masuk rumah sakit. Bukan hanya anaknya aja, tapi keluarganya juga atau parentsnya atau siapapun yang mengantar. Lalu apa yang terjadi jika pasien kanker ini juga terinfeksi COVID-19? Atau mungkin Dokter Intan juga bisa jelaskan selama wabah COVID ini ada tidak? Atau berapa persen anak menderita kanker ini yang kemudian juga terinfeksi virus COVID-19? Ya, karena kebetulan kan saya di Rumah Sakit Kanker Darmais ya Mbak ya. Jadi pada saat awal pandemi itu kurang lebih dari Maret ya atau Februari pertengahan ya sampai Desember itu memang betul ada pasien anak dengan keganasan atau dengan kanker itu yang terkena COVID-19. Itu dari hasil terutama makin ke sini ya, itu dengan hasil PCR. Pada saat itu kita temukan sekitar 6 pasien dari kurang lebih dari kunjungan
hitungan itu pasien baru dan pasien lama itu sekitar hampir 284-an gitu ya. Ada 6 pasien yang positif, PCR positif. Hanya saja memang pada saat Desember Januari ini kurang lebih kita dapatkan 4 pasien. Jadi artinya lebih banyak kan, kalau sebelumnya mungkin sekitar 8 bulanan, sekarang baru 2 bulan aja kurang lebih ada 4 pasien. Lalu apa yang harus diperhatikan orang tua secara khusus, terutama jika anaknya masih harus terus melakukan pengobatan selama masa pandemi ini? Iya, sekarang kan tetap harus, bukan cuman pasien-pasien saya saja, kan kita sekarang mengenal 5M ya, yang terbaru adalah yang membatasi mobilisasi sama menjauhi kerumunan, itu tetap semua dilakukan. Tapi untuk sebelum melakukan pengobatan, untuk masuk rawat inap ataupun rawat singkat untuk kemoterapi atau perbaikan keadaan umum, misalnya HB-nya rendah masih transfusi, trombositnya rendah harus transfusi gitu kan, bisa di istilahnya one day care. Nah, itu kita tetap screening untuk apakah itu dengan rapid ataupun dengan PCR. Nah, itu juga bagaimana dok kalau misalnya anak penderita kanker tetapi juga harus menjalani pengobatan COVID, lalu bagaimana dengan pengobatan kemoterapinya, apakah tetap masih bisa dilakukan atau tidak? Ya, terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau pasien-pasien anak dengan tumor ganas ya, solid tumor, itu kalau harus menjalani pengobatan padahal PCR-nya positif, artinya dia harus menunda. Begitu juga untuk kasus-kasus kanker cair ataupun leukemia, otomatis harus ditunda. Dan penundaan ini kan tidak menguntungkan ya untuk pasien-pasien saya ya, untuk pasien-pasien anak. Karena dengan kankernya sendiri aja dia sebenarnya sudah imunokompromis gitu ya, nggak boleh terinfeksi virus, bakteri ataupun jamur. Nah sekarang COVID kan aslinya virus ya, dan itu berat ya kan, gejalanya juga berat. Otomatis kan kalau nggak ada gejala kan otomatis kita beri suplementasi saja, tapi kalau ada gejala otomatis harus dirawat, dan kemoterapi harus ditunda. Tunda paling cepat adalah 14 hari. Itu tidak menguntungkan untuk terutama pasien-pasien dengan leukemia, karena dia setiap minggu harus kemoterapi. Jadi ya kurang bagus lah ya. Terus kemudian untuk yang pasien dengan tumor padat juga begitu gitu. Kita berharap supaya tumornya juga tidak menyebar gitu kan. Kalau menyebar kan jadinya sulit ya, faktor prognostik artinya lebih berat gitu. Iya, baik, terima kasih dokter atas keterangannya, dan saya ke Ibu Ira. Ibu, adakah pendampingan khusus dari YKAKI bagi keluarga pasien kanker selama pandemi ini, Bu? Mohon maaf, Bu Ira, mungkin audionya bisa diaktifkan terlebih dahulu. Sudah Ibu, sudah diaktifkan audionya? Baik, sambil kita memastikan gangguan teknis tentang audio, kita ke Dokter Intan dulu terlebih dahulu. Dok, terus lalu bagaimana dengan orang tua yang kemudian anaknya juga terkena COVID? Apakah juga ada mungkin kesedihan tersendiri ya menghadapi anaknya harus berobat kanker sekaligus berobat COVID? Jadi gini, kalau di rumah sakit kami, kalau untuk perawatan pasien kanker anak dengan misalnya dia kena positif ya, dengan gejala dan PCR positif, otomatis kan dia harus dirawat di ruang isolasi. Nah itu kita sih biasanya perawat saja yang merawat. Orang tuanya kalau sudah di screening dan hasilnya negatif tidak akan bergabung dengan anak. Jadi keseluruhan akan oleh perawat kami. Pasti kesedihan pasti luar biasa, dan tapi kita juga dari PPI atau pengendalian infeksi juga melaporkan ke daerah tempat tinggal ya kan, supaya segera dilakukan screening gitu untuk mereka gitu kan, untuk orang tua. Ya itu pasti membuat mereka lebih susah ya, karena pengobatannya untuk leukemia atau keganasan itu sendiri tidak mudah, ditambah lagi dengan COVID pasti lebih berat gitu.
Adakah pendampingan khusus terhadap orang tua, Dok? Kita sih sebenarnya untuk pasien malah terutama ya kan. Tapi kalau pasiennya sudah bisa diajak ngobrol, misalnya pasien-pasien yang di atas 10 tahun, pendampingannya adalah pendampingan dari psikolog. Kalau di rumah sakit kami ada psikolog yang bantu mendampingi pasien-pasien dengan COVID. Kalau untuk orang tua sendiri memang bisa kita dampingi dengan ada tim yang berbeda lah gitu. Tapi memang kita juga tidak akan terlalu sering kontak dengan orang tua, hanya memberi kabar, memberi informasi apa saja yang diperlukan untuk pasien-pasien atau anak yang dalam isolasi. Itu saja sih. Nah, Dokter Intan, kanker ini juga dikenal sebagai silent killer yang muncul saat ternyata penyakit ini sudah mengganas. Lalu bagaimana deteksi dini kanker pada anak? Deteksi kalau anak-anak dengan kanker itu kita ngomongnya bukan deteksi ya, tapi mengenali secara lebih dini atau lebih awal. Deteksi itu kalau kanker dewasa pada umur sekian kita harus periksa, itu namanya deteksi. Tapi kalau anak nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya anak kecil gitu ya, kan ada vaksinasi, imunisasi harus ke puskesmas. Nah, pada saat itu kalau anaknya kelihatan pucat, perutnya besar, terus ada benjolan gitu. Nah, itu kita harus cermat mengamati. Jadi mengetahui atau mengenali gejala lebih awal. Deteksi memang kita lakukan pada untuk anak itu kalau kasusnya itu adalah retinoblastoma atau kanker retina mata, karena kalau kakaknya terkena sakit retinoblastoma atau retina mata, 50% adiknya bisa terkena retinoblastoma. Artinya begitu segera setelah si adik lahir kita harus periksa, itu namanya deteksi. Sementara kan mungkin Mbak Putri tahu juga ya kalau kasus-kasus dewasa itu adalah kanker payudara ya. Kalau ibunya terkena CA payudara, segera anak perempuannya setelah dia menstruasi harus periksa payudara. Maksudnya apakah itu di USG atau mamografi, karena kekhawatiran bahwa si anak ini juga akan terkena kanker payudara. Itu namanya deteksi ya. Kalau yang kanker anak tadi mengenali secara lebih awal atau mengenali secara lebih dini. Mungkin dokter bisa dijelaskan sampai saat ini kanker apa saja yang banyak diderita oleh anak-anak dan apa penyebabnya? Ya, untuk kanker pada anak sendiri yang paling banyak memang di setiap center yang menangani kanker anak itu sekitar 60-70% adalah leukemia. Entah itu LLA atau limfoblastik atau myeloblastik atau adalah jenis-jenisnya ya Mbak ya untuk leukemia. Terus kalau misalnya yang lain adalah tumor padat. Nah, ini memang berbeda dengan kanker pada dewasa. Jadi memang jenis-jenisnya berbeda, kanker tumor padat ya, anak dengan dewasa itu beda jenis-jenisnya. Ada yang 0 sampai 3 tahun itu kanker retina, terus kemudian nasofaring itu sekitar umur 10 tahunan, kanker osteosarkoma atau tulang panjang itu kurang lebih 10 tahun ya, dekade pertama, neuroblastoma dan lain sebagainya itu bisa beragam lah. Tapi biasanya sih usia-usia 3 tahun ke atas sampai sebelum 10 tahun. Baik, terima kasih dokter. Bu Ira, apakah Bu Ira sudah bisa mendengar saya? Ya, sudah, saya bisa dengar. Baik, Apakah terima Mbak kasih Fitri Bu. bisa? Nah, Bu Ya. Ira, ini kita juga mau ngobrol sama Ibu. Bu, kira-kira ada pendampingan khusus atau tidak Bu dari YKAKI bagi keluarga pasien kanker selama pandemi ini Bu? Ya, terima kasih untuk kesempatannya Mbak Putri. Mengenai pendampingan sebetulnya walaupun tanpa COVID pun YKAKI menyediakan pendampingan ya, karena YKAKI ini adalah rumah singgah, jadi program utamanya adalah rumah singgah yang kita sebut rumah kita, itu program pokoknya, jadi di mana kita selalu mendampingi pasien-pasien dengan orang tuanya. Jadi si anak itu tinggal di rumah singgah kita, tinggal di rumah kita itu dengan orang tuanya. Jadi mereka juga sudah didampingi. Tetapi karena isi dari rumah kita itu terdiri dari bermacam-macam dari berbagai provinsi, sehingga biar bagaimanapun kalau mereka baru datang ke rumah kita, biasanya kalau ke rumah sakit kita harus dampingi lagi karena mereka belum tahu ya bagaimana caranya, kemana ngurusnya, apa dulu yang harus dilakukan gitu ya. Jadi tetap pendampingan itu
tetap ada. Nah sekarang dengan adanya COVID ya agak berbeda ya. Jadi agak berbeda itu adalah kita ya mengarahkan saja karena kita sendiri juga nggak boleh masuk. Kalaupun kita antar ya sebatas dengan mobil dari YKK itu sampai di depan. Nanti dari situ akan diarahkan selanjutnya. Jadi maksudnya akan ada petugas satpamnya ataupun orang rumah kita yang sudah lebih dulu mengetahui bagaimana caranya. Nah mereka ini sendiri karena kita juga harus batasin karyawan kita untuk jangan terlalu sering ke rumah sakit. Kira-kira gitu Mbak Putri. Jadi artinya dalam mengelola rumah singgah selama pandemi ini juga tentunya berubah polanya gitu ya Bu, berubah strateginya ya. Sangat banyak ya, apa saja itu Bu? Yang pasti adalah bila keluarga itu baru datang dari kampungnya, dari daerahnya, itu macam-macam tergantung dari daerah mana dia. Kalau memang daerahnya merah, zona merah, biasanya kita arahkan untuk dia ambil tes dulu. Ambil rapid test antigen. Setelah itu kita arahkan dia untuk langsung ke rumah sakit. Jadi tidak boleh ke rumah kita, langsung ke rumah sakit karena dari rumah sakit sudah ada screening tersendiri. Nah, bila pasien pulang dari rumah sakit menuju ke rumah kita, itu pun juga kita akan tanyakan. Bila kondisinya biasanya kita arahkan untuk dia diisolasi dulu. Jadi kita kalau kebetulan kalau di rumah kita Jakarta, kita ada gedung lain, rumah singgah lain yang kecil, itu kita arahkan dia ke sana. Tapi kalau di cabang-cabang yang lain, itu kita arahkan ke kamar yang agak jauh dari yang lain. Jadi itu diisolasi mandiri dulu. Paling minimal 3 hari, baru dia bisa bergabung lagi dengan yang lain. Walaupun memang dari rumah sakit sudah dinyatakan bilang tidak apa dan sebagainya, tapi kita juga menjaga pasien-pasien yang lain. Jadi kita arahkan untuk dia di isolasi mandiri dulu. 3 hari sampai 7 hari baru dia bisa bergabung. Jadi itu aja udah sangat menyulitkan ya. Menyulitkan karena rumah singgah kita itu kan juga nggak besar-besar amat kalau yang di daerah-daerah ya. Jadi tapi tetap kita usahakan ada kamar yang agak terpisah yang kita bisa alokasikan untuk isolasi mandiri tersebut. Dan otomatis kan penyediaan makannya, karena kita nggak bolehkan dia bergabung kan berarti teman-teman dari ibu-ibu yang lain tuh yang menyediakan makan, taruh di depan kamarnya, minumnya juga dan seterusnya. Jadi betul-betul itu kegiatan tersendiri. Dan belum lagi kita kan juga punya kegiatan namanya sekolahku. Nah ini terpaksa anak-anak yang lagi isolasi mandiri itu tidak dikunjungi guru. Karena kita juga khawatir kalau gurunya juga nanti bisa menjadi pembawa ya atau penghubung ke yang lain. Jadi sementara ya nggak kenal guru gitulah kira-kira. Itu yang kita lakukan di rumah kita. Iya, penuh dengan tantangan ya Bu. Nah sebelum ada pandemi saja tantangan sudah pasti selalu ada dalam mengelola rumah singgah. Lalu bagaimana dengan sekarang Bu saat ini? Ya, sekarang yang sangat berdampak yaitu tadi ya, cara kita mensiasati, karena masing-masing wilayah kan beda-beda ketentuannya. Ada yang sudah boleh, ada yang nggak boleh, ada yang harus pakai surat ini dan itu. Itu dari segi mereka hadir ya. Dari segi pelayanan di rumah kita pun juga harus ada hal-hal yang khusus yang kita lakukan. Jadi yaitu tadi, bahwa kita pisahkan dari yang lain. Dan juga anak-anak, namanya anak-anak kan agak sulit ya Bu ya untuk kita pisahkan. Jadi itu perlu effort yang luar biasa juga yang harus dilakukan. Kadang-kadang ya sampai agak rame juga, tapi ya akhirnya orang tua pun juga memahami hal-hal seperti itu. Belum lagi juga yang lebih sulit lagi bagi kita adalah dari segi penggalangan dana ya. Karena kita kan selama ini sangat-sangat bergantung dari donasi-donasi. Nah, donasi itu datangnya berupa kunjungan-kunjungan dari para donatur datang ke rumah singgah, ke rumah kita, terus mereka memberi donasi. Sekarang itu kan kita tutup, mereka sama sekali nggak boleh datang. Jadi dan kita lakukan secara virtual jadinya ya. Jadi walaupun kita susah, tetapi dari segi komunikasi itu masih bisa jalan. Tapi dari segi penerimaan donasi itu sendiri
umumnya mereka sekarang berupa bahan makanan. Jadi makan makanan, bahan-bahan yang lain ya, sembako gitu ya. Justru yang dana segar ini yang kita agak berkurang. Jadi kita selalu harus mensiasati dengan mencari kegiatan-kegiatan untuk penggalangan dana, Mbak Putri. Jadi itulah tantangan kita yang paling utama, karena sekali lagi tadi seperti Dokter Intan katakan bahwa pengobatan kanker tuh nggak boleh berhenti. Kita harus hadir terus. Nggak boleh ada tutup gitu, apalagi seperti yang lain-lain. Kalau restoran, kalau apa bisa dikurangin, ditutup gitu bisa. Tapi kalau kita nggak boleh. Justru kita harus tetap siap terbuka. Itu bagi penerimaan. Belum lagi karyawan-karyawan kita kan juga kita harus atur. Jadi dia juga kita harus mengatur 50%, 60% kerja, baru kita gantian gitu. Dan otomatis kan pekerjaan juga agak sedikit ya perlu tantangan itu ya, mengaturnya ya, yang harus kita bagi-bagi seperti itu. Karena kalau karyawan kan nggak banyak juga ya. Jadi ya sekali lagi tantangan itu harus kita lewatin, karena kita tetap harus melayani anak-anak yang datang ke rumah kita. Ya, bicara soal penggalangan donasi, tadi saya dengar Ibu juga sempat akan mengadakan charity gitu ya Bu ya. Mungkin Ibu bisa diceritakan sedikit Bu? Ya, itu adalah salah satu cara kita mensiasati dengan sekarang ini kan banyak konser-konser yang virtual dibuat. Dan kita juga nggak boleh berhenti juga mensosialisasikan tentang kanker anak itu seperti apa. Bahwa kanker anak ini harus tetap dibantu karena kemungkinan sembuhnya itu lebih tinggi dari dewasa. Ya. Bahkan bisa boleh dikatakan kemungkinan sembuhnya ada dibandingin dewasa. Jadi kita nggak boleh berhenti. Jadi sambil kita sosialisasi mengenai penyakit kanker pada anak bisa disembuhkan, kita juga sosialisasi penggalangan dana. Nah, penggalangan dana ini juga kan nggak mungkin kalau zaman dulu tahun lalu kita bisa bikin ada namanya program Berani Gundul. Jadi orang-orang yang potong rambut berdonasi terus datang nonton konser gitu. Sekarang udah nggak bisa. Nah, sementara ini yang kita persiapkan adalah tetap acaranya Berani Gundul juga, tetapi kita melakukannya secara virtual juga. Jadi kita himbau orang-orang yang mau peduli nyumbang ke satu rekening kita, tapi potong rambutnya di rumah. Potong rambut sendiri di rumah, supaya paling nggak mereka aware. Mereka tahu bahwa kita membutuhkan bantuan itu. Terus kita juga mengundang para selebriti ya, public figure untuk mau memotong rambutnya ya demi untuk penggalangan dana itu. Yang itu yang akan kita lakukan nanti tanggal 19 Februari itu secara virtual, di mana nanti akan didukung oleh beberapa artis-artis ya yang akan mendukung. Jadi apakah dia menggunduli rambutnya, apakah dia ikut menyanyi, itu yang kami lakukan. Iya, baik Bu. Sekarang saya mau juga bertanya nih Bu, penasaran juga bagaimana dengan pendidikan atau sekolah anak-anak di sana, bagaimana dengan pendidikan adik-adik selama menjalani proses perawatan di rumah singgah ini Bu? Ya ini satu pertanyaan yang bagus juga, karena memang kita sedang mengatur, mensiasati dengan rumah sakit. Yang paling penting adalah anak-anak yang sedang di rumah sakit. Sebab kalau anak-anak yang di rumah kita, itu guru-guru kan tetap hadir. Walaupun tentunya semua kita masih menjaga 5M itu ya. Mereka hadir bisa ketemu sama gurunya. Tetapi bisa dibayangkan anak-anak yang di rumah sakit, yang dia tidak sama sekali nggak boleh komunikasi ini. Nah, kami sedang menjajaki dengan seluruh rumah sakit yang kita kerjasama, itu untuk bisa memfasilitasi wifi untuk mereka. Jadi anak-anak itu bisa komunikasi dengan gadgetnya orang tua, ataukah fasilitas yang dari rumah sakit gitu. Karena masing-masing rumah sakit berbeda-beda ya fasilitasnya. Jadi itu yang kita sedang jajaki satu persatu, karena nggak semua rumah sakit menyediakan wifi untuk anak-anak. Jadi kalau seandainya memang kita sudah bisa seperti itu, sudah jalan dan sebagian rumah sakit sudah jalan, mereka tetap belajar secara virtual dengan guru-guru tersebut. Selama ini memang WA-WA-an aja ya, tapi kalau WA kan nggak banyak ini ya, video call juga kita lakukan ya. Tapi kita harapkan komunikasi dengan secara virtual dengan anak-anak itu tetap bisa berjalan. Nah, selain itu
kita juga COVID ini, dengan masa pandemi ini kita juga memperoleh keuntungan ya, dampak baiknya. Dampak baiknya apa? Kami YKK dari seluruh cabang, itu kita bisa saling mendukung. Jadi guru dari Jakarta bisa bantu siswa-siswa dari Semarang misalnya, atau guru-guru dari Jogja bisa membantu siswa dari Manado gitu ya. Jadi kita betul-betul tanpa batas, semua bisa kita lakukan secara virtual. Sehingga anak-anak itu juga punya berbagai gaya ya. Jadi guru-guru kan masing-masing kota beda-beda ya. Jadi dia juga mengalami hal itu. Dan kita juga bisa mengisi selain juga belajar, kita bisa juga sambil bermain-main. Kayak sekarang ini juga lagi akan ada kegiatan anak-anak bermain seluruh cabang YKK secara virtual. Jadi main-mainan walaupun sebetulnya sifatnya edukasi ya. Karena didukung oleh misalnya dari kota lain untuk anak-anak YKK gitu ya di rumah kita. Jadi ada juga manfaatnya ya. Jadi kita bisa lebih saling mendukung lah kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bu Ira. Nah, untuk mendukung kesembuhan ini juga tentunya Dokter Intan harus ada rasa optimis bahwa kanker ini dapat disembuhkan begitu ya Dok. Nah, sejauh ini apa saja sebenarnya yang melatar belakangi pasien hingga terlambat dalam mendapatkan pengobatan? Lalu berapa persen sih Dok sebenarnya peluang pasien kanker ini bisa diobati jika bisa dideteksi lebih dini begitu ya? Nah, lalu apa saja jenis kanker yang terdapat pada anak-anak? Iya, untuk yang pertama ya, melatar belakangi pasien terlambat mendapatkan pengobatan, pernah sih periode lah 1-2 tahun 2 tahun yang lalu ya, agak sulit gitu ya, karena harus ada rujukan BPJS berjenjang ya kan. Jadi udah sampai di kami itu udah ada kurang lebih antara paling cepat 2 minggu, paling lambat 3 bulan, nggak sampai 6 bulan alhamdulillah gitu. Tapi itu kan suatu proses ya, kalau kita dapatnya lebih awal artinya insya Allah hasilnya lebih baik kalau cepat diobati, kalau udah terdiagnosis pasti. Karena kesembuhan itu kalau misalnya dia datang lebih awal atau stadiumnya lebih awal, otomatis kan kurang lebih 80% bisa mencapai kesembuhan. Tapi kalau misalnya lebih lambat, ya otomatis artinya ya 20%-nya lah, kalau misalnya tumornya udah besar dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah memang pandemi yang dimulai tahun kemarin. Nah, pada saat awal pandemi itu kan ada PSBB ya, yang besar-besaran dan di mana-mana orang dari mana-mana nggak bisa mencapai rujukannya, entah itu ke vaskes yang ada penanganan kemo anak terutama seperti itu. Nah itu tuh sulit banget gitu mereka untuk mencapai ke Jakarta misalnya atau kemana saja. Kelihatan sih dari kunjungan pasien juga kan pasti jadi berkurang banget. Tapi itu sama sekali tidak menguntungkan buat kami karena setelah begitu dibuka itu ya banyaklah ya yang awalnya mungkin stadium 1-2 jadi 3-4 misalnya, atau misalnya yang sudah diketahui dan dalam pengobatan misalnya kasus leukemia gitu ya, itu harusnya dapat kemoterapi tapi nggak dapat kemoterapi, akhirnya relapse bahkan meninggal. Nah itu pada saat awal-awal pandemi ya, tapi pada saat ini lebih mudah. Tapi memang betul kata Bu Ira tadi, pada saat ini ada baiknya juga karena kan sekolah sekarang itu kan lewat daring ya. Nah, jadi anak-anak sekolah itu semuanya daring termasuk pasien-pasien saya, otomatis tidak ada kendala. Untuk berikutnya untuk tadi untuk pengobatan ya, tadi kan udah saya sampaikan ya, dan jenis kanker untuk pada anak, kanker anak itu beda sama dewasa. Tadi saya sampaikan bahwa kalau leukemia di dewasa ada, tumor pada jenisnya berbeda-beda. Tadi yang retina mata, yang osteosarkoma, neuroblastoma, rhabdomyosarkoma itu tidak ada pada dewasa. Beda jenis kanker pada anak dan pada dewasa itu beda. Iya, Dok. Nah, pengobatan kanker ini kan juga jangka panjang dengan biaya yang tidak sedikit ya, Dok. Apakah ini juga merupakan faktor penyebab tingginya tingkat kematian pada pasien kanker? Saat ini kan ada BPJS ya, Mbak ya. Jadi sebenarnya sih itu
pasien kalau misalnya sudah ada BPJS, kemudian rujukannya itu pada saat ini malah lebih bisa cepat dari Vaskes 1, Vaskes 2 langsung misalnya ke rujukan yang ada fasilitas, untuk menangani kanker anak. Jadi justru pada saat ini sih sebenarnya harusnya nggak ada masalah, hanya memang betul kadang pandemi ini kan agak sulit ya, ada keluarga yang, maaf, misalnya ayahnya nggak kerja, ibunya juga, sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi untuk datang ke tempat Vaskes itu ada kendala. Kendalanya ya untuk, jalannya gimana gitu kan, orang mau makan aja sulit gitu ya, gimana untuk transportasi. Jadi kendalanya itu sekarang agak berbeda. Memang ada sih, yang mengadakan transportasi atau ada ambulans atau apapun itu, tapi masalah itu tetap ada karena, mungkin yang, kan kalau misalnya anak ini sakit bisa diobati sih alhamdulillah, tapi kan keluarga yang lain itu kadang juga perlu hidup ya gitu. Itu ada masalah yang lain lah gitu. Di apa, di luar dari masalah keganasan itu sendiri gitu, atau masih ada stigma-stigma gitu kan, bahwa, ini malu lah berobat atau, khawatir pengobatan sebenarnya udah ada BPJS sebenarnya nggak ada masalah untuk pengobatan dan obat-obatan juga apa, di-cover ya, dapat gitu kan semuanya dari BPJS. Baik, nah Bu Ira, apa yang perlu diketahui Bu Ira kira-kira oleh orang tua agar tidak perlu ragu jika memerlukan bantuan pengobatan atau informasi terkait penanganan kanker di masa pandemi ini? Ya, ya ini yang selalu menjadi kendala di kita ya. Tadi seperti dokter tadi sampaikan kan, ada orang tua juga mungkin di dalam suasana pandemi ini dia mesti jalan jauh, itu takut banget ya untuk datang berobat. Padahal dia tahu anaknya harus melanjutkan. Nah, itu juga menjadi kegiatan YKK ya di beberapa kota ya. Banyak donatur-donatur yang tidak mungkin membantu tidak berupa uang, tetapi dia mau merelakan mobilnya, supirnya untuk antar jemput pasien tersebut. Jadi dia yang jemput dari misalnya dari kota lain datang untuk bisa langsung ke rumah sakit. Demikian pula nanti pulang mereka yang jemput lagi untuk antar pulang. Jadi sehingga pasien dan anak keluarganya ini tidak perlu naik transportasi umum. Karena risikonya juga tinggi juga kalau naik transportasi umum. Dan orang tua juga nggak mau. Jadi untuk supaya kita juga sedikit memaksa untuk dia mau, jadi kita harus cari cara lain. Yaitu menyediakan fasilitas transportasi tersebut. Dan itu banyak sekali individu ya, orang-orang yang peduli, yang mau membantu merelakan mobilnya, supirnya untuk bantu seperti itu. Dan itu terjadi di beberapa kota kita. Nah kalau di Jakarta, karena kalau di Jakarta itu melampaui banyak pintu ya. Jadi waktu awal-awalnya itu kita harus ngurus surat izinnya dulu. Kan ada surat izin apa ya, melewati batas itu harus ada izinnya. Nanti masuk lagi harus diperiksa lagi. Itu juga kendala-kendala yang kita hadapin. Nah pada waktu itu kita solusinya adalah kita bekerja dengan sebuah perusahaan yang punya fasilitas untuk dokter terdaftar di itu. Jadi seperti kayak itu namanya Good Doctor ya. Jadi dokter-dokter kanker anak kita daftarkan di platform itu untuk dia bisa komunikasi saja per telepon dengan pasien-pasiennya. Dan mengarahkan misalnya harus apa. Oh kamu periksa darah dulu deh. Nanti kita lihat lagi, nanti kalau udah kita pakai video call gitu ya. Jadi semacam itu kita siapkan. Tapi dengan berjalannya waktu ternyata dokter-dokter dari mereka masing-masing sudah lebih membuka diri memberikan handphonenya mereka. Sehingga si pasien-pasien pun juga bisa komunikasi langsung dan bisa diatur betul-betul supaya kalau nggak perlu dia nggak usah datang ke kota atau ke Vaskes itu, tetapi cukup di kotanya masing-masing ditunjuk periksa darahnya ini, di rumah sakitnya ini, nanti hasilnya seperti apa gitu. Itu udah jadi lebih baik. Jadi banyak sekali cara yang kita betul-betul lakukan ad hoc basis. Jadi tergantung dari situasi masing-masing kota dan masing-masing dokter maupun kondisi anak-anak tersebut. Betul-betul
harus disesuaikan dari waktu ke waktu. Jadi kita nggak bisa bikin bahwa oke, begini ya aturannya ya, sampai nanti sampai kapan gitu, nggak juga. Jadi semua tergantung situasi dan tergantung dia berada di zona apa sekarang. Mungkin tadinya zona enggak apa-apa, tapi terus kemudian jadi zona merah. Wah, tunggu dulu, kita harus hati-hati dulu gitu. Jadi semua harus kita rajin mengikuti informasi dan kita rajin juga mendengar dari daerah bagaimana mereka melakukannya dan juga tentunya mendengar dari para dokter-dokternya juga sendiri. Kita harus terus ini. Dan yang juga bagus untuk kita dengan adanya pandemi ini manfaatnya bahwa kita dengan dokter-dokter tuh sekarang menjadi satu kekuatan ya. Kita kerjasama dan kita sering Zoom. Jadi sering Zoom misalnya dengan dokter Jakarta atau dengan dokter Surabaya gitu. Karena pernah kita bikin juga sama semuanya dokter kita kumpulin. Ternyata kasusnya beda-beda ya, nggak mungkin kita jadiin satu gitu. Jadi terpaksa berarti kita harus pisah-pisah nih. Daerah Pekanbaru misalnya, situasinya beda sama Jakarta. Atau daerah Manado, beda. Jadi kita hanya bicara dengan dokternya itu situasi untuk di Pekanbaru aja gitu ya. Jadi sehingga hubungan orang tua, pasien, sama dokter itu bisa langsung menjadi satu gitu. Jadi tanya jawabnya tuh langsung di kegiatan virtual itu. Dan YKK menyediakan fasilitas Zoom-nya ya. Jadi kita setiap hari hampir selalu komunikasi semua terus dengan orang tua, dengan dokter dan sebagainya. Iya baik, jadi tidak ada hambatan ya Bu untuk komunikasi itu bisa dilakukan secara virtual. Nah ini Dokter Intan ada pertanyaan dari media, ini saya bacakan dari vidya.detik.com. Sempat disebutkan bahwa pasien kanker di rumah sakit ini justru berkurang dok katanya karena pasien memilih untuk tidak bolak-balik ke rumah sakit di tengah pandemi. Lalu apakah kondisi yang sama juga dialami oleh anak-anak pasien kanker? Iya, di awal pandemi tadi saya sampaikan ya waktu PSBB itu kesulitan ya, tapi betul Bu Ira juga menyampaikan jadi ada surat atau lembaran keterangan ya kan bahwa memang harus menjalani pengobatan itu mereka bisa untuk ke rumah sakit. Untuk pasien-pasien itu kan kalau misalnya saja pasien leukemia, dia kemonya itu hampir setiap minggu Mbak. Jadi otomatis nggak datang 2 minggu sekali itu nggak bisa, kecuali kalau dia udah sampai di fase rumatan yang agak jauh ya untuk kemoterapinya. Jauh tuh bukan berarti nggak kemoterapi, kemoterapinya lebih banyak kemoterapi obat minum, jadi 5 minggu sekali. Nah tapi kita biasanya setelah 3 minggu kontrol, nanti 2 minggu kemudian gitu. Jadi nggak serapat seminggu sekali gitu, tapi mereka tetap harus datang dan tetap harus menjalani screening awal di depan sebelum masuk rumah sakit dan screening yang minimal rapid kalau misalnya mereka akan kemoterapi untuk one day care misalnya. Baik, dan terakhir nih dok, himbauan untuk orang tua untuk mencegah kanker pada anak dan apa yang perlu diketahui oleh orang tua jika ada remisi ini setelah pengobatan seperti pemberian vaksin untuk mencegah kanker tersebut muncul kembali. Iya, jadi untuk orang tua ya, untuk mencegah kanker pada anak ya seperti biasa aja ya, hidup sehat, makan makanan sehat ya kan, vaksinasi, imunisasi itu harus tetap dilakukan. Kalau ada yang imunisasi di puskesmas semuanya jangan khawatir kan itu semuanya sudah sudah melewati penelitian dan lain sebagainya dan bahkan IDAI juga menyebutkan bahwa penelitian memang dari luar tapi ya vaksinasi influenza, vaksinasi pneumonia untuk mencegah pneumonia dan MMR itu sudah bisa dianggap menghambat terjadi infeksi virus COVID ini. Jadi silahkan. Begitu juga kalau untuk pasien-pasien yang sudah menyelesaikan pengobatan atau kemoterapi setelah 6 bulan setelah remisi, maksudnya setelah selesai pengobatan 6 bulan kemudian silahkan itu dimulai vaksinasi, imunisasi. Jadi vaksin-vaksin ini kan pasti diberikan pilihannya vaksin yang mati ya kan. Jadi
supaya tadi sempat saya sampaikan bahwa sebisanya pasien anak dengan leukemia itu nggak kena infeksi bakteri, virus, ataupun jamur. Nah, kalau misalnya itu ada yang bisa mencegah setelah selesai pengobatan atau setelah kemoterapi, silahkan mulai divaksinasi seperti vaksin pneumonia dan vaksin flu. Jadi supaya mencegah anaknya nggak sakit juga vaksin varicella. Baik. Itu. Dan terakhir untuk Bu Ira, barangkali ada pesan atau mungkin semangat untuk para orang tua dan juga pasien kanker di Hari Kanker Anak Sedunia ini, Bu. Silakan. Ya, memang untuk kita tetap harus orang tua harus tetap menyemangati anaknya, sebab sering terjadi anaknya tuh semangat, tapi dalam suasana pandemi ini orang tua mau datang atau mau kembali sering menghadapi kendala, dan itu selalu kita ingatkan dan beri pemahaman, pengertian bahwa ibu anaknya udah berobat udah cukup lama loh, udah 1 tahun, janganlah berhenti, tetap harus hadir dan tetap semangat. Dan kali ini memang karena Hari Kanker Anak ini menyangkut survivor, kita juga bikin semacam podcast oleh survivor itu supaya tetap menyampaikan juga kepada adik-adiknya ini dan pada keluarganya bahwa ini loh, saya ini bisa berhasil sembuh, jadi ayo kita harus berusaha sembuh bersama-sama, karena sudah ada YKK, dokternya pun juga sudah lebih fokus ya, terus BPJS pun juga sudah ada, jadi sebetulnya tinggal semangatnya aja yang kita tetap harus pacu terus, jangan sampai dia kendor hanya gara-gara pandemi, karena lagi-lagi nggak boleh berhenti sama sekali. Jadi itu semangat itu tetap kita lakukan. Kali ini kita lagi sering mengangkat survivor untuk bicara, jadi nanti mungkin teman-teman media juga mau memiliki talk show atau ikut dalam talk show kita juga senang sekali karena kita akan selalu ada talk show atau podcast dari anak-anak survivor yang diadakan oleh YKK. Baik, terima kasih Bu semangatnya, dan Dr. Intan mau sedikit saja memberikan semangat barangkali di Hari Kanker Anak Sedunia ini. Tema tahun ini adalah Better Survival is achievement through our hands, ya kan. Jadi kita harus tetap semangat untuk menjalani pengobatan, cepat datang berobat gitu kan, terus kemudian mengikuti pengobatan, dan insya Allah jika datang lebih awal insya Allah akan hasilnya lebih baik karena kanker itu bisa diobati. Kalau kesembuhan tadi saya pasti punya Allah, tapi intinya bahwa kita harus semangat bahwa kanker itu bisa disembuhkan. Baik, terima kasih Dr. Intan dan juga terima kasih Bu Ira atas waktunya, dan tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang kita hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, serta mengurangi mobilitas. Ingat, Ada 5, Mbak. oh ada satu lagi tambah, menjauhi kerumunan. menjauhi kerumunan. 5M sekarang kan. Baik, terima kasih Dr. Intan sudah diingatkan, dan ingat juga pesan dari Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo. Apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia, tetapi juga di akhirat. Saya akhiri talkshow kita siang hari ini. Saya Anastasia Putri bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang, sampai jumpa. Jalani hari dengan 3 wajib, wajib iman, wajib aman, wajib